Halo Sobat Film dan salam olahraga. Nah, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang supporter Ultras Liga Italia. Nah, para supporter klub Liga Italia pasti paham kerasnya para supporter Liga Italia. Menceritakan kelompok bernama Apache yang mengalami konflik internal dengan junior mereka. Bagaimanakah mereka menyelesaikan konflik tersebut? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang bernama Russo Alejandro. Ia adalah pemimpin dari supporter klub sepak bola. Russo berjalan menuju markasnya yang sedang merayakan pernikahan dari salah satu anggota supporternya. Dan inilah supporter Ultras Napoli yang dinamakan Apache. Kemudian seorang supporter muda Napoli yang bernama Angelo sedang duduk di persimpangan jalan. Tak lama kemudian rekan supporter Napoli lain menjemputnya. Rupanya mereka akan menonton sebuah pertandingan sepak bola. Dengan menaiki sebuah tembok tinggi, akhirnya Angelo dan kawan-kawan berhasil sampai di stadion. Kemudian seorang pemimpin supporter Napoli muda yang bernama Pecekno menanyakan tentang bom yang mereka bawa. Lantas Angelo menunjukkan bom tersebut dari sakunya. Selanjutnya Gabbiano, wakil dari PC, memimpin anggotanya menyalakan sos untuk menghormati supporter Napoli lain yang dilarang masuk ke stadion. Sementara itu Russo, pemimpin senior Apache, dengan salah satu anggotanya datang ke kantor polisi untuk melapor. Rupanya hari tersebut adalah hari ke-34 di Liga. Selanjutnya Russo bersama anggota senior lainnya berkumpul di sebuah bar. Mereka sedang mendengarkan siaran pertandingan sepak bola dari radio yang sedang berlangsung di kandang mereka. Di sini diketahui bahwa Russo dan anggota senior lainnya adalah orang yang dilarang untuk datang ke stadion karena di masa lalu mereka sangat anarkis ketika sedang menonton pertandingan sepak bola. Maka dari itu, polisi menghukum mereka untuk tidak bisa datang ke stadion dan wajib lapor. Ketika pertandingan di wilayah mereka sedang berlangsung, dari siaran radio tersebut terungkap bahwa Napoli harus melewati 4 pertandingan lagi untuk menuju Roma dalam sebuah pertandingan final. Sementara itu Angelo dan beberapa anggota lainnya masuk ke sebuah ruangan menuju tribun lain di mana supporter musuh mereka berada. Lalu mereka menggunakan kupluk untuk menutupi wajah, kemudian mengeluarkan bom dan melemparkannya ke supporter musuh yang mengakibatkan ledakan. Setelah supporter musuh melihat aksi mereka, Angelo dan teman-teman mengejek mereka lalu berlari pergi. Pada malam harinya Angelo datang ke rumah Russo. Ternyata Angelo adalah anak kandung dari Russo, tapi kedua orang tuanya telah bercerai. Keesokan harinya di markas Apache, Angelo dan teman-temannya sedang membuat spanduk untuk aksi mereka. Di situ Gabbiano memarahi Vio karena mengecat spanduk keluar garis. Beruntung PC melerai Gabbiano. Tak lama kemudian Russo dan anggota senior lainnya tiba. Mereka melihat spanduk yang bertuliskan bakar ibu kota. Rupanya anggota muda ini dipimpin oleh para mantan gangster. Mereka bermaksud pergi ke ibu kota Roma untuk menyaksikan final, sekaligus melakukan aksi anarkis seperti yang pernah Russo ajarkan. Tapi Russo memutuskan siapapun tidak boleh melakukan aksi anarkis di Roma. Kemudian Russo membawa pergi Angelo ke sebuah tempat. Di tempat itu Russo menunjukkan spanduk yang cukup besar. Itu berkaitan dengan tulisan logo mereka dan spirit mereka. Russo bercerita bahwa ia pernah ditikam perutnya oleh lawan supporter mereka, yaitu Atalanta. Di sini terungkap pula bahwa Angelo punya kakak yang bernama Sasa. Tulisan di tembok yang diperlihatkan di awal, tapi ternyata Sasa sudah meninggal. Kemudian seorang wanita bernama Steva yang merupakan ibu dari Angelo berkata bahwa Sasa tewas akibat ulah Russo. Lalu Steva mengingatkan Russo untuk menjauhi Angelo agar Angelo tidak bernasib sama seperti Sasa. Besok harinya di sebuah pemandian umum, tampak sebuah tato Apache di punggung Russo. Lalu ia bertemu seorang wanita. Wanita tersebut bernama Terry dan mereka pun berkenalan. Keesokan harinya Russo melakukan wajib lapor di hari ke-35 kejuaraan. Ternyata
Supporter yang dipimpin PC tetap membentangkan spanduk yang bertuliskan bakar ibu kota. Padahal Russo dan anggota senior lainnya sudah melarang mereka. Russo akan pergi berkencan, tapi anggota senior lain yang bernama Bara mengajak Russo untuk memberikan pelajaran pada PC dan anggotanya karena melakukan aksi tanpa sepengetahuan mereka dan tetap membentangkan spanduk tersebut. Akhirnya Russo pun menyetujui rencana Bara dan membatalkan kencannya dengan Terry. Selanjutnya dalam perjalanan pulang ke Napoli, PC meminta Gabbiano untuk membangunkan anggotanya. Mereka pun sampai di markas. Russo dan anggota senior lainnya juga sampai di tempat tersebut. Russo marah pada PC dan anggotanya karena aksi bom dan bentangan spanduk tidak dilaporkan pada Apache senior. Padahal mereka telah mengorbankan hidupnya selama 30 tahun untuk Apache dan Napoli. Sebenarnya Russo hanya menginginkan organisasi mereka tetap solid dan mematuhi keputusan yang diambil secara bersama. Kemudian Russo meminta seluruh anggotanya mengangkat tangan dan meneriakkan yel-yel mereka. Selepas pertemuan tersebut, Russo mengajak Angelo menikmati jengkol. Sepertinya Russo berusaha mengingatkan dan melindungi Angelo karena ia tidak mau hal yang terjadi pada Sasha terulang kembali. Keesokan harinya, Angelo dan teman-temannya pergi ke sebuah pertemuan penting. Rupanya PC dan Gabbia tidak menerima pidato dari Russo. Mereka memutuskan keluar dari grup Apache dan membentuk blok baru untuk berangkat menuju Roma. Dengan berani, Gabbia pun naik ke atas kursi dan memimpin anggotanya menyanyikan yel-yel. Dalam sebuah pesta, PC mengajak Angelo dan teman-temannya untuk ikut ke Roma, sekaligus membalas kematian Sasha. Tapi Angelo menolaknya karena ia merasa tanpa adanya anggota senior mereka bukan apa-apa. Hal tersebut membuat PC marah dan mengusir mereka. Kemudian Angelo dan teman-temannya pergi menuju tempat spanduk yang pernah diperlihatkan oleh Russo. Tapi dengan tidak sengaja, Vio membakar spanduk tersebut dengan sos yang ia nyalakan. Keesokan harinya, di hari ke-36 kejuaraan, Russo harus tetap melakukan laporan meski pertandingan dilakukan secara tertutup. Siang harinya, Angelo berusaha membuat kembali spanduk yang telah terbakar. Akan tetapi warna yang mereka perbaiki ternyata salah. Lantas Angelo pun memarahi teman-temannya, terutama pada Vio. Sementara itu, para anggota senior yang berkumpul di markas berencana membentangkan spanduk mereka. Tapi tidak disangka, spanduk tersebut telah rusak terbakar. Russo yang melihat hal tersebut segera bergegas pulang. Kemudian Bara datang ke rumah Russo dan memintanya bertindak. Tapi Russo menolak, karena ia merasa sudah tua dan ingin memperbaiki hidupnya. Keesokan harinya, Angelo berusaha mencari keberadaan Russo. Ketika ia datang ke markas, para senior sedang bersiap menyerang PC dan anggotanya karena mereka mengira PC yang membakar spanduk. Setelah semua senior berkumpul, Russo pun tiba. Lalu sebuah kalung rantai disematkan Bara ke leher Russo. Kemudian mereka meluncur menuju markas PC. Sesampainya di sana, para senior langsung menghajar Apache Junior, terutama si PC yang dibuat babak belur oleh Bara. Sementara itu, Angelo dan teman-temannya hanya bisa melihat pertempuran tersebut. Lalu Angelo berusaha memanggil Russo yang sedang diliputi amarah. Dia menanyakan apa maksudnya. Angelo mengungkapkan bahwa ia dan teman-temannya yang membakar spanduk tersebut. Russo sangat emosi, kemudian menyebut Angelo dan Sasha kakaknya bajingan. Lalu Russo menampar Angelo. Selanjutnya terlihat PC terbaring di rumah sakit dan Gabbia meluapkan emosinya dengan menendang bola sendirian di sebuah lapangan yang bertuliskan tidak ada hari tanpa Napoli. Di hari ke-37 kejuaraan, Russo kembali ke kantor polisi. Russo yang mempunyai masalah dengan Terry mencoba meminta maaf padanya
tapi Terry malah mengusirnya. Di sisi lain, Angelo memutuskan untuk bergabung bersama Gabbia berangkat ke Roma. Sementara itu, Gabbia dan anggota yang tersisa sedang berkemas menyiapkan peralatan untuk berangkat ke Roma karena mereka sudah tidak terikat lagi dengan Apache. Angelo dan teman-temannya datang ke markas Gabbia dan mengatakan akan ikut ke Roma. Di pantai, Russo sepertinya berhasil mendapatkan hati Terry kembali. Lalu mereka pun berkencan. Pada malam harinya, Angelo berpesta di sebuah klub malam bersama teman-temannya dan terbangun di sebuah pantai. Sementara Steffa mencari keberadaan Angelo dengan mendatangi Russo. Steffa berkata pada Sandro bahwa Angelo sudah 2 hari tidak pulang. Gabbia dan kelompoknya berangkat menggunakan 2 mobil box menuju Roma. Di sisi lain, Russo tidak melakukan wajib lapor di hari terakhir kejuaraan. Ternyata ia berangkat sendiri untuk menyelamatkan Angelo di ibu kota Roma. Para supporter Napoli sampai di Roma. Mereka langsung bersiap-siap dengan senjata masing-masing menuju stadion. Sesampainya di stadion, mereka membuat kericuan dengan melemparkan sos pada polisi yang sedang berjaga. Ledakan tersebut membuat Russo mengetahui keberadaan mereka. Setelah menghajar para polisi di sana, mereka kemudian menuju supporter musuh. Tapi ternyata puluhan polisi lainnya berdatangan dan menghadang mereka. Di sisi lain, Russo terus mencari keberadaan Angelo. Tiba-tiba Angelo terkena ledakan gas air mata hingga tak sadarkan diri. Kemudian Vio membawanya keluar dari area kerusuhan. Selanjutnya Vio dan Angelo melompat ke dalam stadion. Russo yang melihatnya berlari ke dalam stadion. Tapi 2 orang polisi melihat Angelo dan Vio. Polisi tersebut memukuli Vio yang tidak bisa berlari. Kemudian Angelo pun berusaha untuk menolong. Russo yang melihat segera melumpuhkan 2 polisi tersebut. Ketika mereka sedang berlari, di tengah lapangan suara tembakan terdengar. Keesokan harinya di markas Apache, para supporter melakukan acara penghormatan untuk Russo yang tewas pada pertempuran kemarin. Ternyata Russo ditembak oleh polisi hingga tewas. Terlihat semua orang menjadi satu, berkabung atas kematian Russo, tanpa terkecuali Pece dan Gabbia. Angelo yang hadir di sana hanya bisa bersedih atas kematian sang ayah. Terry juga terlihat begitu bersedih atas kematian Russo. Selanjutnya yel-yel untuk Russo diteriakan sebagai bentuk penghormatan terakhir baginya. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan dari film ini adalah jadilah supporter yang bijak. Cinta klub boleh, tapi jangan anarki. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.